Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Brewara Tenaya, Saudara. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20-21 Mei 2025 memutuskan menurunkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Suku bunga deposit facility juga turun sebesar 25 basis poin menjadi 4,75%. Suku bunga lending facility turun 25 basis poin menjadi 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%. Kebijakan makroprudensial akomodatif terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan berbagai strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit dan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan UMKM melalui akseptasi pembayaran digital serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur sistem pembayaran. Memutuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,50%, 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 6,25%. Keputusan ini konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang rendah dan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti, Bank Indonesia terus mengarahkan kebijakan moneter untuk menjaga inflasi dalam sasaran dan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental. Lebih lengkapnya kita akan bergabung bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mokhtar. Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Pak Bremana. Ya. Pak Firman, ini sebenarnya bagaimana asesmen Bank Indonesia terhadap resiko eksternal saat ini, terutama berkaitan dengan kebijakan Fed Funds Rate dan juga negosiasi tarif? Terima kasih, Pak Bremana. Dalam rapat Dewan Gubernur minggu lalu, secara umum kami melihat bahwa ketidakpastian perekonomian global sedikit mereda. Faktor ini dipengaruhi oleh bagaimana kesepakatan sementara antara Tiongkok dengan Amerika Serikat untuk menurunkan perang tarifnya, yang secara umum ini akan berdampak positif terhadap perekonomian global. Kami melihat pertumbuhan ekonomi dunia akan lebih baik dari perakiraan kami sebelumnya, yang semula 2,9 menjadi 3,0. Perkembangan ini pula yang pada gilirannya berdampak bagaimana ketidakpastian di pasar keuangan menurun dalam beberapa kesempatan terakhir, di mana aliran modal masuk ke negara berkembang sudah mulai terjadi, dan ini termasuk ke Indonesia. Hubungannya dengan Fed Funds Rate, kami masih melihat bahwa ruang penurunan masih akan terjadi di tahun ini sebesar 2 kali, di September dan di Desember, dan kami harapkan ini akan berdampak positif dalam mendukung ketidakpastian. Tentunya Pak Bremana, kondisinya masih sangat dinamis, negosiasi masih terus berlanjut dan Bank Indonesia akan terus mencermati dampaknya. Oke, dengan demikian Pak Firman, kalau Anda melihat dari ketidakpastian ekonomi yang mungkin sudah mulai mereda seperti itu ya, ini proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga triwulan 4 tahun 2025 seperti apa, Pak Firman? Perkembangan ini tentunya akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dalam perkembangan terakhir di triwulan 1 memang pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 4,87% year on year, sedikit menurun dibandingkan triwulan keempat tahun 2024. Kami perkirakan di semester kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mulai meningkat, didukung tentunya oleh perbaikan kondisi global tadi dan juga bagaimana stimulus pemerintah yang akan semakin meningkat. Perkembangan ini tentunya perlu terus didorong, Pak Bremana, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi di 2025 ini berada pada kisaran 4,6 hingga 5,4%.
Oke, ini perbaikan kondisi eksternal dan juga tadi stimulus dari pemerintah. Tapi yang paling berpengaruh, Pak Firman, untuk stimulus pemerintah untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita di triwulan keempat nanti, Pak? Jadi sesuai dengan musimannya, memang pemerintah di second semester akan lebih banyak memberikan belanjanya. Dan terakhir kita juga mencermati bagaimana pemerintah terus memberikan berbagai stimulus dalam upaya mendorong konsumsi pemerintah dan pada gilirannya akan mendorong konsumsi rumah tangga. Inilah Pak Bremana kami perkirakan akan semakin menggulirkan pertumbuhan ekonomi ke depan. Oke, konsumsi rumah tangga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian, tapi kalau kita melihat nilai tukar rupiah yang memang menguat belakangan ini, Pak Firman, memang apa sih yang menyebabkan penguatan nilai tukar rupiah kita sekarang walaupun memang masih naik turun juga ya, masih belum stabil seperti itu? Faktor tentunya ini faktor bagaimana pandangan investor terhadap kondisi perekonomian domestik. Dalam satu hal, Bank Indonesia tentu konsisten dan komitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inilah terus menjaga persepsi dan confident pelaku investor global. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Bremana, tentunya seperti saya sampaikan tadi, ketidakpastian pasar keuangan global sudah mulai menurun. Dan aliran modal masuk ke negara berkembang termasuk ke Indonesia sudah mulai meningkat. Dalam beberapa pekan terakhir kita mencermati bagaimana aliran modal bukan hanya terjadi di pasar SBN, tapi juga sudah mengalir kepada pasar saham. Dan ini secara keseluruhan berdampak positif terhadap aliran modal ke kita. Nilai tukar perkembangan terakhir terus menguat dan kami lihat bahkan nilai tukar rupiah ini bukan hanya menguat terhadap dolar, Pak Bremana, tapi juga bagaimana kami melihat ini berdampak positif terhadap dibandingkan dengan mata uang negara berkembang, mitra dagang kita, dan juga negara-negara maju. Perkembangan inilah yang berdampak terhadap perkembangan nilai tukar yang sampai kemarin ditutup di level 16.249, menguat dibandingkan awal-awal tahun lalu di April bahkan 16.600. Oke, dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara lainnya juga ini termasuk yang cukup baik ya, Pak Firman ya. Dan bagaimana kemudian nanti BI bisa tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Jangan kemana-mana, saudara, kita akan bahas di Kompas Bisnis usai jeda berikut. Masih di Kompas Bisnis, saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mokhtar. Pak Firman, ini kan volatilitas rupiah diproyeksikan masih akan terus terjadi. Nah, ini gimana upaya Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah? Dan kemudian mengapa kemudian akhirnya Bank Indonesia ini memutuskan menurunkan BI rate meskipun ancaman volatilitas ini masih ada, Pak? Terima kasih Pak Bremana. Tentunya perkembangan ini akan kami terus cermati terkait dengan kondisi global yang kami perkirakan ini akan menjadi semakin reda ketidakpastiannya dan ini berpengaruh terhadap bagaimana nilai tukar ke depan. Dan nilai tukar ke depan kami perkirakan Pak Bremana dalam perkembangan terakhir bahkan sudah menguat. Kami perkirakan akan tetap stabil dan ini akan mendukung bagaimana kita melihat target inflasi kita ke depan. Terkait dengan pertanyaan mengapa kami melakukan penurunan Bank Indonesia BI rate kemarin dari 5,75 menjadi 5,0, beberapa hal menjadi pertimbangan. Yang pertama inflasi. Inflasi kami melihat memang perkembangannya makin terkendali dan perkembangan terakhir di bulan April yang lalu inflasi tercatat 1,95% dan ini berada dalam rentangan target inflasi kita 1,5 hingga 3,5%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kami juga melihat nilai tukar yang seperti kita diskusikan tadi terus dalam tren membaik, volatilitasnya menurun, tekanannya juga berkurang dan ini akan berpengaruh positif terhadap inflasi kita ke depan. Yang ketiga yang menjadi perhatian adalah bagaimana kita perlu terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang seperti kita diskusikan di awal tadi, perlu kita terus dorong di tengah upaya kita ingin memperbaiki, terus memperkuat pertumbuhan ekonomi. Jadi gambaran-gambaran itu yang kami lakukan sehingga kami di RDG yang kemarin menurunkan BI rate dari 5,75 menjadi 5,5. Baik, dari 5,75 sudah ke 5,5, tapi peluang kedepannya seperti apa, Pak? Akankah ada potensi penurunan suku bunga lagi di masa mendatang, Pak?
Tentunya Pak Bremana, kami akan terus mencermati berbagai perkembangan ekonomi global, ekonomi domestik, beberapa hal yang ingin kami sampaikan, arah ke depan, bagaimana kebijakan kita ke depan, tentunya akan memperhatikan prospek inflasi ke depan. Kita harus tetap arahkan pada targetnya 1,5 hingga 3,5%. Kita harus tetap jaga nilai tukar agar stabil dan mendukung inflasi. Dan terakhir, kita akan terus cermati ruang-ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang harapannya seperti kami sampaikan tadi, kita harapkan akan terus meningkat di semester mendatang. Oke, kemudian terakhir Pak Firman, ini apa saja nih langkah dari Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tepatnya ini bagaimana koordinasi dan juga sinergi dengan pemerintah? Sinergi satu hal yang kami lakukan Pak Bremana, tentunya kita akan terus perkuat ke kondisi stabilitas moneter dengan bagaimana konsistensi kami menjaga stabilitas rupiah, baik inflasi dan nilai tukar. Namun satu hal yang dapat saya sampaikan juga, koordinasi ini juga kami tempuh dengan bagaimana memperkuat kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran. Kebijakan makroprudensial kemarin kami sudah turunkan rasio pinjaman luar negeri, naikkan dari 30% menjadi 35%, sehingga ada kemampuan bank untuk semakin memperkuat pendanaan. Kemudian kami juga sudah turunkan kebijakan PLN, penyangga likuiditas makroprudensial dari 5 menjadi 4%. Ini tentunya akan semakin memberikan keleluasaan dalam mengelola likuiditas. Dan tentunya sisi lain kebijakan sistem pembayaran akan kami lakukan perkuat dengan digitalisasi. Itu adalah dalam ruang lingkup Bank Indonesia, dan tentunya kami terus lakukan sinergi ini Pak Bremana dengan pemerintah mendorong pertumbuhan dan juga menjaga stabilitas dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Baik, kita harapkan kebijakan moneter dari BI kemudian bersinergi dengan pemerintah ini bisa menjaga inflasi pada sasarannya dan juga tentunya nanti mendorong pertumbuhan ekonomi. Terima kasih Pak Firman Muchtar, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Pak.